Sobat Insani, kembali lagi dengan saya Christina Setianingrum sebagai host di Kisah Insani, kisah inspirasi masa kini. Nah, program ini mendatangkan para narasumber anak-anak muda dari Jawa Tengah yang memiliki prestasi dan pastinya menginspirasi di bidangnya masing-masing. Narasumber pertama kita adalah Ariel. Ia merupakan sosok inspiratif yang dengan segala keterbatasannya, ia masih bisa semangat untuk mengejar cita-cita di dunia seni karawitan dan kegiatan organisasi di komunitas sahabat difabel. Seperti apa profilnya? Kita saksikan bersama-sama. Saya Putri, ibu dari Ariel Saptawulan Fitriani. Ariel waktu kecil kesehariannya sama kayak anak-anak normal. Dia itu kelihatan talentanya itu semenjak SD. Nyanyi itu Harapan 1, terus karawitan juga itu. Nah, telah hadir bersama dengan kita Ariel di studio kali ini. Halo Ariel, apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Aku tuh selalu seneng ya kalau lihat Ariel tuh selalu memancarkan aura yang positif. Amin, Masya Allah. Amin, amin, amin. Kalau kesibukan Ariel sekarang lagi menjalankan aktivitas apa saja? Kalau kesibukan aku sehari-hari ya sekolah, terus aku juga lagi proses untuk pembuatan naskah dan proses latihan untuk tugas akhir nanti. Wah, menarik nih, proses pembuatan naskah dan Tugas akhir. Ya. Kalau boleh tahu juga nih, Ariel itu sekolah di mana dan mengambil jurusan apa? Saya sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta dan jurusan karawitan. Wah, keren banget jurusan karawitan ya. Iya. Kalau aku juga mau menanyakan ke Ariel, mungkin Ariel bisa menjelaskan sedikit ke para sobat Insani nih yang menyaksikan dimanapun kalian berada ya, terkait dengan karawitan. Sebetulnya karawitan itu apa dan awalnya kenapa kok Ariel tertarik dengan karawitan tuh ceritanya gimana? Jadi karawitan itu diambil dari kata rawit yang berarti rumit ataupun halus, karena dalam karawitan itu banyak sekali alat-alat musik gamelan dan pola memainkannya pun juga berbeda, namun walaupun berbeda tetap bisa menghasilkan harmoni yang sangat cantik dan juga enak untuk didengar gitu. Oke, kalau awal tertariknya nih? Nah, awal tertariknya waktu saya kelas 4 SD dan ikut ekskul karawitan di SLB saya. Nah, terus kan juga kalau di kecamatan saya itu setiap 3 bulan sekali kadang ya itu pasti ada pagelaran wayang, atau kalau di radio juga pasti kan juga masih sering ada pagelaran wayang. Nah, di situ Mbah Kakung saya itu sering nonton dan saya sering diajak. Kok kayaknya waktu saya dengar suara gamelannya kok enak banget gitu, terus suara sindennya merdu banget gitu. Terus saya waktu belajar nabuh gamelan itu kok ternyata juga dibilang rumit juga tidak, tapi dibilang tidak juga lumayan rumit, menarik gitu. Nah, akhirnya sekarang saya memutuskan untuk mendalami ilmu karawitan di SMK Negeri 8 Surakarta. Wow, menarik sekali Ariel. Kalau untuk prestasinya sendiri, karena Ariel kan sudah menggeluti dunia perkarawitan ini atau dunia nyindian ini sejak kelas 4 SD. Prestasinya yang sudah pernah diraih apa saja? Dulu juara 2 karawitan tingkat kota, terus juara 1 campur sari juga tingkat kota. Gitu. Pernah juara 2 dan juga juara 1 ya, berarti ada beberapa prestasi yang pernah Ariel terima. Kalau untuk ini Ariel, kalau di Jawa itu kan terkenal dengan filosofi ya. Ada, kalau sobat-sobat Insani ini pasti tahu nih, ada filosofi Jawa. Kalau dari Ariel sendiri ada nggak sih filosofi Jawa yang jadi favorit? Kalau untuk saya, filosofi Jawa itu biasanya kalau dalam sindenan itu kan ada yang namanya wangsalan ya. Wangsalan itu adalah tanya jawab tapi tidak terlalu panjang.
Jadi hanya tersirat itu namanya, yang salah satunya saya suka, jarwing janmo kan koncatan jiwa wong prawira mati alapuh negara. Jadi jiwa ini pasti nanti akan diambil kembali oleh Sang Maha Kuasa gitu. Jadi harus mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur, senantiasa ingat ke Yang Maha Esa ya, Ariel. Itu Sobat Insani yang ada di manapun kalian berada. Nah, aku kan juga dengar Ariel ini ngikut organisasi ya di komunitas Sahabat Difabel Semarang. Mungkin bisa diceritakan juga secara singkat saja, Ariel ikut organisasi itu terlibat sebagai apa dan melaksanakan kegiatan apa saja? Kalau saya di komunitas Sahabat Difabel itu hanya anggota, dan saya di sana terlibat, mungkin kalau ada di sana ada acara-acara gitu, saya sering terlibat juga, pernah mungkin dalam kepanitiaan atau dalam mengisi acara gitu. Terus juga banyaklah pengalaman saya selama mengikuti organisasi komunitas Sahabat Difabel. Oke, Ariel, karena tadi kita udah ngobrol cukup panjang ya, aku mau kasih minuman spesial nih dari kita nih, ada nih, aku kasih ke Ariel. Set, ya kan? Ya, bisa diminum dulu. Oke. Gitu dong. Iya, mantap. Bisa testimoni dulu Ariel. Gimana rasanya? Seger banget tehnya. Mantap. Mantap ya. Ini teh asli dari desa Ngablak, dari desa Kopeng di Jawa Tengah juga. Ini wah, pokoknya UMKM yang bisa dilestarikan nih Ariel ya. Salah satunya adalah teh asli sini. Nah, ngomong-ngomong soal teh kan tadi seger ya, manis ya. Kalau manis tuh aku keinget dengan keluarga. Nah, kalau Ariel nih, di keluarga itu mendapatkan support yang seperti apa? Di keluarga saya mendapatkan support yang luar biasa ya, terutama orang tua saya. Orang tua saya itu selalu mendidik saya untuk selalu menjadi perempuan, wanita disabilitas yang tangguh dan mandiri. Jadi seperti misal saya seperti sekolah di Solo, saya sendiri, tidak ada siapa-siapa, dan setiap hari saat saya sekolah saya harus naik bis, saya harus berjalan sendiri. Nah, seperti itu saya orang tua sangat mendukung sekali, kamu harus bisa, karena suatu saat mama sama papa nggak akan sama kamu selamanya gitu. Terus juga support untuk saya itu waktu tidak bisa melihat, saya pernah ya mungkin down, karena saya pernah kok yang lain bisa lari-lari, saya sana sini nggak nabrak ya, nggak jatuh, kok aku jatuh gitu. Orang tua saya ya cuma bilang nggak apa-apa, nikmati hidup ini, di sini kamu nggak bisa melihat, tapi insya Allah di surga kamu bisa melihat. Oh, amin, amin, amin. Terima kasih sekali Ariel untuk sharingnya. Tapi setelah ini kita masih ada narasumber yang pastinya harus menginspirasi, karena di Kisah Insani ini semuanya kece-kece dan menginspirasi. Dan narasumber kita setelah ini dia dari bidang pendidikan. So, Sobat Insani tetap stay tune ya. Yuhu, kembali lagi di Kisah Insani, kisah inspirasi masa kini. Sobat Insani, narasumber kita selanjutnya adalah Mega Herawati, perempuan pegiat literasi di Kota Salatiga. Ia mampu menggerakkan mahasiswa dan masyarakat di desanya untuk meningkatkan literasi membaca serta lebih peduli terhadap dunia pendidikan anak-anak. Nah, seperti apa ya profilnya? Kayaknya Sobat Insani udah penasaran nih. Yuk kita sama-sama simak tayangan berikut ini. Perkenalkan, nama aku Mega Herawati. Kesibukanku sekarang ngajar di sekolah negeri di perbatasan Kabupaten Semarang dan Salatiga, namanya SDN Negeri Plumbon 2. Selain mengajar di sekolah negeri, aku juga aktif berkeliling mendongeng, menyebarkan budaya bertutur dari satu desa ke desa lain, biasanya untuk orang tua, ibu, dan anak-anak. Nama saya Sukoco ya. Saya adalah orang tua dari Mega Herawati. Saya ibunya Mega Herawati.
Ibu Winarni yang biasa dipanggil Ibu Wiwin. Responnya juga kita mendukung. Dalam arti kita tekankan untuk kita keluarga, khususnya anak-anak kita. Jadilah orang yang bermanfaat. Ya, harus bisa bermanfaat dimanapun berada ya, dan selalu semangat. Sudah hadir bersama dengan kita Mbak Mega Herawati. Halo Mbak Mega, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Tadi kita juga udah ngobrol dengan Ariel yang ada di samping Mbak Mega. Bisa disapa dulu Mbak, silahkan. Halo Ariel, apa kabar? Hai Mbak Mega, baik, alhamdulillah. Oke, karena aku mendengarkan kedua narasumber kita nih sama-sama happy, sama-sama sehat dan juga baik. Aku mau tanya dulu ke Mbak Mega nih terkait dengan kesibukan atau kegiatan sehari-hari. Ini lagi ngapain atau lagi ada proyek apa sih Mbak? Kalau kesibukanku saat ini, aku ngajar di sekolah bernama SDN Plumbon 2. Itu lokasinya di perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga gitu. Tapi selain mengajar, aku juga biasanya berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk bercerita gitu. Wah, menarik banget ya. Tadi ada menjadi guru, juga menjadi pegiat literasi. Itu kan kaitannya dengan isu pendidikan dan juga literasi tadi. Kenapa sih Mbak kok tertarik dengan isu literasi? Sebenarnya kalau ngomongin tentang pendidikan, itu aku sukanya memang dari dulu gitu. Kalau ditanya cita-citanya jadi apa, dari kecil bahkan dari TK selalu sama dan gak berubah. Kalau ditanya, Mega kamu besok kalau gede mau jadi apa? Aku selalu jawab, aku mau jadi guru gitu katanya. Nah, aku itu kenapa aku suka menjadi seorang guru gitu, karena aku melihat sosok guruku, panutanku gitu di kala TK. Nah, dia tuh selalu mengajakku untuk menjadi asistennya. Kalau misalnya temanku nggak bisa, ayo Mega diajarin gitu. Itu terus menerus hingga akhirnya aku juga waktu SD juga ngajarin teman-temanku di sekitar rumahku, sampai SMP gitu seterusnya. Jadi sesuatu hal yang aku suka itu sebenarnya anak-anak itu berasal dari apa yang ia lihat dan apa yang ia senang. Dan saat itu aku senangnya adalah belajar dan mengajar. Dari situ sebenarnya kegiatan-kegiatanku saat ini itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, tapi sudah aku lakukan dari sejak kecil, bahkan dari TK gitu. Wow, menarik banget nih ya. Tadi juga Mbak Mega kan aktif menjadi seorang pegiat literasi. Kalau aku flashback lagi nih, aku udah cross-check ya, aku riset adalah Mbak Mega itu punya organisasi, ada Sijali dan juga Mager. Wah, Mager, menarik nih. Mungkin bisa dijelaskan Mbak motivasinya mendirikan kedua organisasi ini. Kalau motivasi secara pribadi tentu saja pengen bermanfaat dan berdampak buat orang-orang di sekitar. Tapi kalau untuk spesifik di setiap proyeknya, aku selalu membuat suatu kegiatan itu atau proyek berbasis keresahan yang aku temui secara langsung gitu. Kalau dari proyek Mager, aku tuh lihat anak-anak di sekitarku tuh banyak sekali yang dia bingung kalau ditanya hobimu apa, mereka jawabnya nggak tahu gitu. Karena mereka fokusnya adalah belajar dari pagi sampai sore itu mereka sekolah, terus sorenya masih lesnya juga akademik gitu. Jadi mereka masih bingung antara kegiatan-kegiatan pengembangan dirinya masih kurang gitu. Akhirnya aku mengajak teman-teman mahasiswa untuk ayo nih kita kenalin sesuatu hal yang baru untuk anak-anak di sekitar kita. Yaitu aku mengajak teman-temanku yang dulunya adalah seorang mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia terus pulang gitu untuk melakukan kegiatan pengembangan gitu. Nah, kita dengan mahasiswa bergerak dengan teman-teman Mager itu melakukan 3 hal, yaitu kita ngajarin tentang dongeng, terus kelas kreatif gitu dan game edukatif. Kita biasanya berkeliling dari satu desa ke desa lain di Salatiga dan sekitarnya. Tapi kalau untuk Sijali sendiri sebenarnya itu proyek keluarga, proyek literasi keluarga. Kita mendirikan pojok buku di setiap rumah warga gitu. Jadi fokusnya ke teman-teman literasi untuk pandemi ini gitu. Kalau di Sijali itu sendiri. Oke, menarik juga ya tadi. Aku tertarik sekali dengan judulnya sih. Kalau Mager yang aku dan Sobat Insani tahu ini adalah males gerak. Tapi kalau Mager ala Mbak Mega adalah mahasiswa bergerak. Oke, mahasiswa bergerak. Dan tadi Sijali juga sangat inspiratif sekali karena dari lingkungan keluarga. Karena tadi juga Mbak Mega adalah seorang guru, kemudian juga punya proyek bersama dengan keluarga. Kita punya mini surprise dari tim kreatif kita nih ya. Sudah menyediakan ada video yang dikhususkan untuk Mbak Mega. Jadi ini surprise akan kita tayangkan bersama. Sobat Insani pasti juga penasaran ya. Jadi kita saksikan bersama-sama. Hey.
Nika, Devita, Elia, Kaila, Agus, Alwi, Ibrahim. Baik, sukanya ngajak cerita, main, terus nyanyi. Pernah seru, kancil. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Bu Mega. Wah, gimana tadi Mbak setelah melihat video surprise dari kita yang disampaikan langsung sama murid-murid dari Mbak Mega? Terharu banget karena pertama kali aku datang di sekolah itu, yaitu mungkin 3-4 bulan yang lalu, anak-anak ketika aku datang itu diem semua. Tapi diemnya itu raut mukanya ketakutan, jadi mereka kurang percaya diri. Tapi setelah aku lihat, ternyata selama 4 bulan ini aku mengajar di sana, aku lihat benar-benar mengubah kepercayaan diri mereka. Aku jadi salut sama anak-anakku yang sudah tumbuh rasa percaya dirinya gitu. Oke, karena tadi sudah melihat video kan cukup terharu ya Mbak. Bisa diminum dulu ya kan? Sambil ditestimoni ya Mbak, rasanya gimana gitu? Teh asli ini loh. Wah, pas ya, manisnya pas. Oke, manisnya pas ya, perfect ya. Tadi kan Mbak Mega juga menyampaikan terkait dengan percaya diri anak-anak pada saat itu masih kurang nih. Kalau tips and trick dari Mbak Mega, mungkin 2-3 hal apa sih yang harus dikuasai ketika harus punya percaya diri? Sebenarnya kegiatan bercerita itu udah dibangun di rumah gitu. Jadi ketika bercerita itu sebenarnya aspeknya adalah bukan hanya kita bercerita, tapi juga seseorang yang mendengarkan. Dan posisinya di rumahku itu ada keluargaku yang menjadi pendengar yang baik gitu. Aku tidak bisa membayangkan kalau aku ini hidup di keluarga yang bukan seorang pendengar yang baik. Mungkin aku tidak akan tumbuh sebagai orang yang percaya diri saat itu gitu. Nah, tapi kalau untuk ke tahap profesional, untuk bercerita gitu, mungkin rasa percaya diri itu tumbuh ketika kita udah sering melakukan jam terbangnya cukup tinggi gitu ya. Misalnya bercerita untuk adiknya sendiri aja gitu misalnya, atau ponakan-ponakan sekitar gitu. Atau anak-anak murid juga sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bercerita itu sendiri gitu. Jadi proses penumbuhan percaya diri itu sebenarnya yang utama adalah punya tempat untuk berkeluh kesah, buat bercerita. Jadi punya tempat pendengar yang baik untuk dirinya gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Mega untuk ceritanya yang sangat insightful, sangat luar biasa. Dan Sobat Insani, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada acara yang sangat-sangat menarik. Jadi tetap stay tune di Kisah Insani, kisah inspirasi masa kini. Hola Sobat Insani, kembali lagi di Kisah Insani, kisah inspirasi masa kini. Nah, di segmen kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang kece tadi. Ada Mbak Mega dan juga Ariel. Aku akan tanya dulu ke Ariel. Halo Ariel. Hai. Halo, aku mau tanya lagi nih ke Ariel terkait dengan dampak pandemi saat ini nih di kehidupan sehari-hari Ariel, terutama di kehidupan sekolah, karawitan, dan juga organisasi itu seperti apa? Tentunya kalau untuk kehidupan di sekolah dan praktek karawitan, terus organisasi itu sangat berdampak ya, karena kan dengan adanya pandemi, apalagi waktu tahun 2020 kan ada PSBB kan, kita harus di rumah saja dan semua pelajaran semua online. Nah, sedangkan kalau anak SMK itu kan kalau praktek nggak bisa secara online dan alatnya pun pasti kurang memadai karena gamelan itu kan banyak. Nah, pasti terganggu sekali dan untuk teknik pemahamannya juga nggak seperti waktu kita di sekolah gitu. Terus kalau untuk organisasi, ya tentunya semua pembelajaran di komunitas sahabat difabel juga dikurangi ya, bahkan waktu itu hampir tidak ada sama sekali kegiatan. Dan tentunya untuk teman-teman difabel, terutama saya, sangat terdampak sekali dengan ilmu, dengan ekonomi juga termasuk gitu. Kalau dari Mbak Mega sendiri gimana nih Mbak?
Sebenarnya seperti yang aku singgung tadi sebelumnya, itu kan setiap apa yang aku lakukan itu berawal dari keresahan yang aku temui di sekitar rumahku gitu. Nah, aku melihat bahwa pandemi ini itu mengubah banyak sekali aspek pendidikan, diantaranya pembelajaran menjadi online gitu. Nah, dampaknya justru anak-anak di desaku ini kecanduan HP, buat main game online berlebihan, media sosial berlebihan gitu. Tak hanya itu, aku juga ngelihat anak-anak itu kan karena di rumah aja, jadi mereka kurang pengetahuan tentang keberagaman. Sampai ada satu anak yang datang ke rumahku itu tanya sama aku, Mbak Mega, orang Kristen itu kalau ngomong pakai bahasa apa sih? Orang Hindu tuh makan apa gitu? Kalau orang Konghucu diciptain oleh siapa gitu? Nah, kayak gitu kan kita tidak bisa menyalahkan anak itu karena mereka memang belum tahu. Tapi di sisi lain aku mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat pesta toleransi. Pesta toleransi ini online dengan membuat membuat kegiatan-kegiatan seperti pengenalan kesenian yang itu beragam gitu, dongeng juga dari pengisinya ada yang dari dalam negeri maupun luar negeri, dan mengajak teman-teman komunitas literasi dari seluruh Indonesia, seperti itu sih. Oke, menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Mega dan juga Ariel. Tapi Sobat Insani, yang lebih menarik lagi, setelah ini akan ada penampilan yang spesial dari kedua narasumber kita. Mereka akan mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik sesuai bidangnya masing-masing, sesuai ketertarikannya masing-masing ke Sobat Insani. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk Ariel dan juga Mbak Mega yang sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih waktunya, semoga selalu sehat. Terima kasih juga untuk Sobat Insani yang ada dimanapun kalian berada, yang sudah menyaksikan ini, semoga mendapatkan banyak manfaat dan juga inspirasi. Dan yang terakhir kita mau say goodbye ke Sobat Insani yang ada dimanapun mereka berada. Dadah! Saya akan menyanyikan tembang Iler-Iler. Ler, iler, tandure, woh sumiler, ta ijo, royo-royo, tak sangguh temanten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodotira. Dodotira kumiter bedaing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ya sura hore. Ya, lagu ini dibuat atau diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan dipopulerkan oleh MH Ainun Najib, yang berarti lagu ini menceritakan tentang kita harus bangun dari keterpurukan dan kita harus lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah yang Maha Esa. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Damai. Ia takut tidur sendirian. Hingga akhirnya, ibunya datang menghampirinya dan berkata, "Damai anakku, jangan takut tidur sendirian. Ibu akan menyanyikan sebuah lagu agar kamu tidak takut." On the night like this, there's so many things I wanna tell you. On the night like this, there's so many things I wanna show you. Cause when you're around, I feel safe and warm. Cause when you're around, you can fall in love
Sekian dari Kak Mega, terima kasih.